Eh, ini terima kasih Pak. Ya. Najwa? Ibu? Apa ada masalah? Rehan, tolong temani aku cari Priti. Tadi aku lihat lagi Priti ada di sini. Aku yakin itu Priti. Tolong bantu aku untuk cari dia, Rehan. Najwa, tenang. Aku sudah di sini untukmu. Jangan khawatir. Kamu yakin Priti di sini? Sudahlah Najwa, jangan membuat kami semua panik gara-gara tinggal laku kamu. Apa yang kamu lihat tadi itu sama sekali tidak nyata. Ibu juga melihat Priti? Enggak, ibu sama sekali nggak melihat siapa-siapa. Rehan, istri kamu itu berhayal lagi. Ibu pikir jangan-jangan Najwa sudah jadi tidak waras. Rehan, kamu gak percaya sama aku. Aku benar-benar ngelihat Priti tadi, dia ada di jendela kamar kita, Rehan. Najwa, aku... Kami semua percaya kalau Priti itu sudah meninggal. Mungkin benar yang kamu lihat itu adalah hantunya Priti. Jangan-jangan dia sekarang gentayangan mencari kamu, Najwa. Maafkan aku, Bu. Orang yang meninggal kembali pada Allah. Tidak mungkin di dunia. Jangan khawatir, Najwa. Aku percaya padamu. Kalau Priti masih hidup, mungkin nanti kita bisa menemukannya. Jangan khawatir, hanya Allah lah yang tahu kebenarannya. Oke? Bela aja terus istri kamu. Kamu itu sudah benar-benar sangat termakan oleh kemunafikan Najwa. Kita lihat aja nanti siapa yang waras dan siapa yang tidak waras. Kamu tenang, Najwa. Kita akan temukan dia. Kenapa Rehan tinggal di rumah sempit dan kecil seperti ini? Aku jadi susah cari tempat sembunyi. Mungkin di rumah ini harus diadakan pengajian supaya rumah ini bisa tenang. Iya benar, aku setuju. Kita harus mengadakan pengajian. Dengan berdoa mungkin kita semua akan merasa lebih tenang. Aku juga akan membacakan Yasin dan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Priti. Semoga ruhnya tenang di alam sana. Dan semoga rumah ini juga selalu dilindungi oleh para malaikat. Ya benar. Aku akan baca surat Yasin bersamamu nanti. Oke? Cepat sembunyi di situ. Mana? Situ. Tuhan Rehan datang. Cepat. Oke. Hah? Kenapa aku harus menuruti Tonto untuk sembunyi di sini? Sempit sekali di sini. Itu suara apa di sana? Itu vas bunga jatuh kayaknya. Ibu rasa hantunya Priti ada di dalam ruangan ini. Pasti arwahnya berkeliaran, gentayangan. Kalau tidak, mana mungkin benda-benda bisa jatuh sendiri. Aku yakin itu pasti karena kucing yang melakukannya. Sebentar, aku periksa ya. Aduh, gawat. Priti jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan, bisa sangat berbahaya. Astagfirullah. Non, biar saya aja yang membersihkan. Non Najwa lebih baik menemani Tuan Rehan saja.
Tidak ada kucing di sini. Iya, mungkin kucingnya udah keluar. Iya, udah kalau gitu mau aku bantuin nggak tuh? Tidak usah Non, biar saya saja. Najwa, kamu sebaiknya temani suami kamu di kamar. Rehan kan sekarang perlu istirahat. Iya, Bunda. Kamu keluar, mereka sudah masuk kamar. Bindi aku, Bu. Tadi terlepas. Terus keinjek sama kakinya Rehan. Ada Pak Rehan. Kamu kelihatannya kayaknya seneng banget. Ya, tentu saja. Aku dapat kabar bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kerjaan kamu lancar ya. Terima kasih, Najwa. Kamu selalu mendukungku. Terima kasih, sayang. Rehan, Aku tahu. nanti puasanya batal loh. Aku tahu. Kamu bukan takut karena batal puasa, kan? Tapi sebenarnya karena malu dan takut. Enggak, siapa bilang aku takut sama kamu? Oh ya? Yaudah, aku sekarang beresin sepatu kamu dulu. Kamu terusin aja dulu kerjaan kamu ya. Ada-ada saja sih. Kenapa masalah seperti ini sampai bisa terjadi? Kamu tuh kurang hati-hati, Priti. Apa Nyonya mau saya ke kamar Tuan Rehan lalu mengambil sepatunya? Jangan tuntun. Kalau sampai itu kamu lakukan, Rehan akan semakin curiga. Lalu caranya bagaimana Nyonya? Bindi itu di sepatunya Tuan Rehan. Pokoknya aku harus mendapatkan Bindi aku kembali. Jangan sampai Najwa dan Rehan masih berpikir kalau aku hidup. Kamu tenang dulu. Biar ibu yang memikirkan bagaimana mengatasi masalah ini. Kalau sampai Bindi itu lebih dulu ditemukan oleh Rehan. Oh iya, Rehan. Aku juga nanti mau langsung berangkat ke TPA. Aku senang banget bisa berbagi ilmu sama anak-anak di sana. Itu sangat bagus. Ilmu pengetahuan memang harus dibagi pada sesama. Aku yakin suatu saat aku akan mendapatkan anak-anak yang lucu, soleh dan soleha dari kamu. Kamu kenapa memandang aku kayak gitu? Tidak apa-apa. Aku hanya bersyukur pada Allah karena memberikan istri yang baik sepertimu. Yaudah. Kamu pakai bindi sekarang? Rehan, tapi ini seperti bindi yang biasa dipakai oleh Priti bentuknya. Aku pikir Tuntun juga tidak pakai bindi seperti ini. Ini dipakai hanya oleh gadis-gadis yang kaya. Atau selama ini yang aku lihat itu benar-benar Priti kan? Sekarang kamu percaya kan kalau Priti benar-benar masih hidup? Aku harus tanya pada ibu. Sebentar. Ini kutanyakan dulu. Kamu kemana? Aku beliin kamu susu ibu hamil. Aku mau bayi kamu sehat dan juga punya gizi yang cukup. Kamu minum ya? Makasih Aldi, tapi aku nggak bisa minum sekarang. Aku kan harus berangkat kerja. Kerja? Kamu kan lagi hamil. Kamu harus jaga kesehatan bayi kamu. Kamu nggak boleh terlalu capek. Apa nggak cukup uang bulanan yang aku kasih? Al, ini bukan soal uang, tapi soal tanggung jawab. Terus kan aku udah bilang sama kamu, aku sekarang jadi babysitter. Dan sekarang aku harus berangkat kerja. Iya, tapi kamu kan lagi hamil. Kamu nggak boleh terlalu capek. Udah, mending kamu berhenti aja. Aku ngomong ke majikan kamu ya. Aduh Al, jangan deh. Majikan aku tuh galak banget. Aku nggak pengen ada masalah sama dia. Iya, tapi kamu harus ingat dong. Sekarang kamu itu lagi hamil. Mau nggak mau, kamu harus menjaga kandungan kamu. Kamu harus percaya sama aku, Al. Aku bisa kok jaga kandungan aku. Lagian, aku jadi babysitter juga buat belajar jadi ibu yang baik.
Ya udah, kalau emang kamu mau kerja dan niatan kamu baik, aku izinin. Kalau gitu aku antar ke majikan kamu ya. Aduh maaf Al, tapi kamu nggak bisa nganterin aku. Apalagi pakai mobil. Aku takutnya mereka nggak percaya lagi sama aku. Soalnya waktu itu aku bilangnya aku seorang janda yang miskin. Oke kalau gitu, aku minta maaf karena masa lalu aku sering banget ngecewain kamu dan nyakitin kamu. Nggak apa-apa kok Al. Aku udah ikhlas kok terima nasib aku. Ya udah aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Nyonya yakin rencananya akan berhasil. Kamu tenang saja dulu. Yang penting kamu harus mengiyakan semua yang saya bilang. Baiklah Nyonya. Ibu, boleh aku masuk? Masuk Rehan. Ada apa Rehan? Kelihatannya ada hal penting yang ingin kamu bicarakan dengan ibu. Aku cuma ingin menunjukkan ini. Bindi. Aku pikir bukan dari ruangan ini dan aku lihat Tuntun di sini juga tidak memakai bindi. Iya, memangnya kenapa Rehan? Bindi seperti itu bisa jadi milik siapapun. Tidak terkecuali Tuntun. Iya ibu, aku tahu dan di India dia tidak pernah pakai bindi yang seperti ini. Bagaimana mungkin dia pakai bindi ini? Ya sudahlah Rehan, kalau kamu tidak percaya sama ibu. Baiklah. Lihat, ini adalah semua bindi milik ibu. Kemarin Tuntun minta satu, jadi ibu berikan. Yang ini nih, ini persis seperti yang ada di tangan kamu. Itu benar Tuan Muda. Saya meminta bindi itu kepada Nyonya untuk kenang-kenangan. Sudahlah Rehan. Gak usah diperpanjang lagi masalah ini. Mungkin bindi itu memang benar milik ibu. Rehan, kalau kamu ingin Najwa memakai bindi ini, ambil. Ibu masih punya banyak kok untuk ibu berikan pada Tuntun. Tidak usah, Najwa tidak biasa pakai bindi. Terima kasih. Anita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh ya, kamu datang lebih awal? Pasti ada masalah atau sesuatu yang penting kan? Enggak kok, aku datang sebagai karyawan aja. Kamu lupa ya, aku kan kerja buat papa kamu sekarang. Apa kamu udah mecat aku secara sepihak, enggak kan? Tidak Anita. Itu tidak mungkin kulakukan. Saat itu aku memberimu pekerjaan, karena aku melihat kamu memang sangat membutuhkannya. Emang, makasih banyak ya atas kebaikan kamu. Tapi Anita, bukankah suamimu sudah menjamin tentang hal itu? Jadi kamu tidak butuh pekerjaan itu lagi kan? Kamu salah, Zain. Aku bukan perempuan yang berpikir seperti itu. Menurut aku, tanggung jawab pekerjaan sama kepercayaan itu sesuatu yang penting banget. Jadi karena itu, kamu bertanya padaku apa aku sudah memecatmu? Aku takut banget kehilangan job ini. Gimana pun juga, aku harus mempersiapkan masa depan aku. Aku udah banyak banget dikecewain sama kenyataan hidup, makanya aku takut banget kehilangan job ini. Iya, tapi Anita, apakah suamimu Aldi mengizinkanmu untuk bekerja di tempatku ini? Ya iyalah, aku udah ngomong sama Aldi. Aku kan bukan perempuan durhaka, walaupun dia jahat banget sama aku. Aku harus ngalah demi anak aku. Aku rasa Aldi sangat beruntung bisa punya istri sepertimu. Maaf Anita, aku harus pergi sekarang karena ada masalah yang harus aku selesaikan. Kamu nggak mau aku ikut? Maaf Anita, ini urusan pribadi, aku tidak bisa melibatkanmu. Tapi kamu jangan khawatir, aku bisa pesankan taksi dan kamu bisa ke kantor naik taksi. Sementara itu tinggal di sini dan anggap sebagai rumahmu sendiri. Tapi tolong jangan cuci pakaianku lagi. Iya. Baiklah, sampai nanti.
Kenapa aku ditinggal? Aku kan kesini buat ketemu kamu, Zain. Dasar cowok gak peka. Ya Tuhan, bagaimana caranya aku bisa melindungi Natsua tanpa dia tahu keberadaanku di Jakarta ini? Aku khawatir Dion masih punya niat jahat untuk menyingkirkan Natsua. Tidak ada jalan lain. Aku harus berhasil menangani Dion dan memastikan Natsua aman selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.